Oras, kita bertemu kembali untuk merenungkan firman Tuhan di hari ini, Kamis tanggal 23 Maret 2023. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku yang di nomor 272, bait yang ketiga dan keempat. Seluruh hati merenungkan kata-Mu, sampai hapus siang menabur-laburi, dan kata sarikas Tuhan tak terikas, memari tahun kami menabur-laburi. Apa sai karana persiangi, dipergadai di padamu sifat angi-angi, ujung pedang baik dimahakanai, maruli tukar dosa nasa sumurute. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Demikianlah firman Tuhan. Keinginan adalah titik sangat lemah pada manusia, dan itulah yang diserang oleh iblis untuk melumpuhkan manusia dan menguasainya. Alkitab memberikan kesaksian bahwa keinginan adalah yang pertama kali diserang oleh iblis pada diri Hawa, yaitu keinginan untuk menjadi sama seperti Allah. Dengan serangan itu, manusia dilumpuhkan dan dikuasai oleh iblis. Firman Tuhan hari ini berkata bahwa kita adalah dalam kondisi perang, bukan melawan darah dan daging, yaitu manusia maupun hewan buas, tetapi melawan iblis dan kerajaannya dengan segala serdadunya. Salah satu senjata perang iblis itu adalah panah api. Yang dimaksud dengan panah api bukanlah panah dengan api di ujungnya, tapi panah dengan racun yang begitu panas ketika menyentuh kulit, panas yang luar biasa. Dan racun itu akhirnya melumpuhkan seluruh tubuh orang yang terkena panah. Dengan demikian, panah api yang dimaksud Paulus adalah senjata yang ampuh dari iblis untuk melumpuhkan manusia sehingga mudah dikuasai. Di antaranya adalah panah yang mengarah kepada keinginan yang ada dalam diri manusia. Baru-baru ini masyarakat kita dihebohkan oleh fenomena para PNS atau pegawai negeri sipil yang gajinya tidak hebat-hebat amat, tetapi memiliki kekayaan yang fantastis. Dan setelah diselidiki, sebagian sudah sangat diduga melakukan tindakan korupsi dan pencucian uang. Keinginan untuk kaya adalah salah satu titik lemah dari manusia yang begitu diserang oleh panah api iblis, langsung melumpuhkan manusia dan iblis pun menguasainya. Apalagi jika manusia itu dalam kondisi yang miskin atau serba kekurangan. Keinginan untuk memiliki banyak hal menjadi kelemahan yang menjadi sasaran empuk dari serangan panah api iblis. Selain keinginan, yaitu keinginan untuk kaya, keinginan untuk berkuasa, dan keinginan untuk menikmati kenikmatan yang ditawarkan dunia melalui seks, narkoba,
minuman keras, dan lain-lain, juga adalah titik lemah yang banyak disasar oleh serangan iblis, dan banyak manusia yang akhirnya menjadi tak berdaya dan dikuasai oleh iblis. Dalam firman Tuhan hari ini, Paulus mengingatkan kita akan bahaya serangan panah api iblis itu yang menyerang sisi paling lemah kita, yaitu keinginan. Oleh karena itu, yang paling penting dalam segala keadaan, baik ketika kita serba kekurangan atau serba kelebihan atau kondisi biasa-biasa saja, kita tetap harus waspada terhadap serangan panah iblis yang menyasar kepada keinginan daging yang ada dalam diri kita. Untuk memadamkan atau menangkal panah api iblis itu, iman adalah senjata yang harus tetap kita pakai dan tidak boleh tanggal dalam diri kita. Dengan iman, kita bisa melawan serangan panah api iblis terhadap keinginan kita. Ketika kita percaya bahwa Allah setia dan mengasihi kita, walau dalam kondisi serba kekurangan, kita tidak jatuh ke dalam godaan iblis untuk menjadi kaya. Kalau kita percaya bahwa kebahagiaan yang terbaik dan terbesar dan paling berharga adalah bersama dengan Allah, maka kita tidak dalam kondisi berlebihan, atau ketika kita dalam kondisi berlebihan, kita tidak tergoda untuk memakai harta bagi hal-hal yang menjadi kenikmatan yang ditawarkan dunia. Ketika kita percaya bahwa Allah adalah tabib agung, kita tidak jatuh ke dalam dosa mencari pengobatan yang tidak seturut dengan kehendak Allah. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, banyak hal dalam kehidupan kita yang membawa kita pada keinginan akan sesuatu yang di luar jangkauan kita atau tidak seturut dengan kehendak Allah. Namun dengan iman, kita bisa menolak semua itu, sehingga kita dapat terlindung dari serangan iblis yang mematikan, yang menyasar kepada keinginan-keinginan tersebut. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus meneguhkan iman dalam diri kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, kiranya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami boleh tetap percaya teguh kepadamu, bahwa dalam Engkau kami semua boleh aman, terlindungi, dan dalam kebahagiaan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, sekarang dan selamanya. Amin.